Kemudian yang ketiga adalah iklan seluler. Komponen mobile commerce selanjutnya ada iklan seluler. Ya. Semua iklan seluler dibuat dan dikendalikan dengan menggunakan program paling populer, yaitu Google AdWords, program iklan seluler yang biasa digunakan untuk memasarkan produk melalui mobile commerce. Kemudian consumer to business adalah model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari business to consumer, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform consumer to business yakni istockphoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Kemudian model bisnis consumer to business ini individu menawarkan untuk menjual produk atau layanan kepada perusahaan yang siap membelinya. Misalnya, jika Anda adalah software developer, maka Anda dapat menunjukkan demo software atau keterampilan yang Anda miliki di situs-situs seperti Freelancer, Upwork, dan lain-lain. Jika perusahaan menyukai software atau keterampilan Anda, maka perusahaan akan langsung membeli software langsung dari Anda atau mempekerjakan Anda. Kemudian ada juga e-commerce administrasi publik atau pemerintah. Nah, biasa disebut dengan business to government dan consumer to government. Model-model tadi adalah model umum yang banyak dijalankan di pasaran. Tetapi ada jenis e-commerce lain yang melibatkan administrasi publik atau pemerintah. Nah, business to government juga disebut dengan business to administration. Adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Sistem business to government menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender kepada proyek. Produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk perusahaan mereka. Pemerintah membuka tender melalui proses e-procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik. Salah satu contohnya adalah clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah. Kemudian consumer to government atau biasa disebut juga dengan consumer to administration adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Transaksi tersebut adalah transaksi consumer to government. Contoh di mana konsumen memberikan layanan kepada pemerintah
belum banyak diimplementasikan. Karena ini bukan pendekatan yang populer dan bisa dibilang sangat jarang. Contoh yang mungkin bisa terjadi adalah ketika seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Kemudian ada mobile commerce. Mobile commerce atau disebut dengan m-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik. Commerce, sistem perdagangan ini biasa menggunakan berbagai peralatan yang canggih seperti smartphone, notebook, PDA, telepon genggam, dan sebagainya. Dalam menggunakan mobile commerce, pembeli dan penjual harus melakukan transaksi secara online. Jadi, menggunakan jaringan internet di sini sangat diperlukan. Sebenarnya, mobile commerce merupakan gabungan dari perdagangan secara elektronik dan mobile computing. Dari inovasi gabungan tersebut akhirnya membuat mobile commerce makin mempermudah memberikan pelayanan bagi para pelanggan. Adanya mobile commerce memberikan peluang bagi consumer untuk merasakan pengalaman belanja yang terbaik. Ada 4 komponen penting mobile commerce. Mobile commerce yang Anda anggap sederhana namun memiliki komponen penting di dalamnya. Apa saja komponen penting yang berada di dalam mobile commerce? Anda bisa mengetahui komponen-komponen pentingnya berikut ini. Yang pertama adalah pembayaran seluler. Pembayaran seluler menjadi komponen penting dari mobile commerce. Biasanya pembayaran yang digunakan dapat dilakukan melalui ponsel atau tablet secara langsung. Layanan pembayaran seperti mobile banking dan internet banking akan membantu proses pembayaran dengan cepat. Pembayaran melalui seluler bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki akun mobile banking maupun internet banking pada smartphone-nya. Kemudian yang kedua adalah mobile banking. Mobile banking juga merupakan komponen mobile commerce. Transaksi tidak hanya dilakukan dengan pembayaran seluler saja, namun mobile commerce juga mengoptimalkan pembayaran dengan menggunakan telepon seluler melalui aplikasi mobile transaction. Bila Anda ingin mengetahui tentang mobile transaction atau mobile transfer, maka sebaiknya segera menggunakan mobile commerce untuk bisnis online Anda. Kemudian yang ketiga adalah iklan seluler. Komponen mobile commerce selanjutnya ada iklan seluler. Semua iklan seluler dibuat dan dikendalikan dengan menggunakan program paling populer, yaitu Google AdWords, program iklan seluler yang biasa digunakan untuk memasarkan produk melalui mobile commerce, yaitu berupa pemasaran iklan banner, teks, SMS, dan banyak lagi lainnya. Menggunakan semua layanan iklan seluler akan membuat mobile commerce makin baik. Kemudian ada reservasi dan pemesanan. Komponen penting mobile commerce adalah reservasi dan pemesanan. Mobile commerce yang digunakan oleh sebuah perusahaan tertentu ada yang dikemas untuk menyediakan layanan reservasi dan layanan pemesanan apapun. Misalnya, reservasi tempat makan,
booking tiket online, dan yang lainnya. Komponen penting ini yang menjadikan mobile commerce makin diminati oleh semua orang, baik para pebisnis atau pemilik perusahaan besar. Penggunaan mobile commerce kini juga mulai meluas, sehingga jangan ragu untuk menggunakannya juga. Bukti meluasnya penggunaan mobile commerce di Indonesia ditandai dengan munculnya beragam aplikasi terbaik yang menggunakan mobile commerce. Semua aplikasi mobile commerce ini dikembangkan dengan membuat bisnis online semakin maju. Berikut ini merupakan aplikasi mobile commerce terbaik yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah online travel application. Contoh penyedia online travel application yaitu Traveloka. E-commerce yang berada di Traveloka bergerak pada bidang penjualan tiket wisata, tiket pesawat terbang, tiket kereta api, dan juga melayani pemesanan penginapan seperti kamar hotel. Pemesanan melalui aplikasi ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja, melainkan juga kita dapat memesannya atau booking hotel saat berada di luar negeri. Kemudian marketplace. Mobile commerce yang berbasis marketplace ini sudah semakin banyak. Contoh mobile commerce marketplace yaitu ada Lazada, Bukalapak, Tokopedia. Dalam sebuah marketplace, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan secara online, baik melakukan jualan maupun membeli produk. Berbagai macam produk yang ditawarkan di marketplace sangat beragam. Adapun contoh produk yang ada di sana adalah ada makanan, alat elektronik, kemudian kecantikan, seragam, fashion, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada fashion mobile commerce. Selanjutnya, aplikasi mobile commerce terbaik yaitu bergerak dalam bidang fashion. Contohnya seperti Salestock, Berrybenka, Zalora. Mobile commerce tersebut menjual berbagai macam kebutuhan fashion pria dan wanita. Keunggulan produk fashion yang dijual yaitu selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman tentunya. Kemudian electronic mobile commerce. Nah, aplikasi mobile commerce yang juga sering beredar pada saat ini yaitu electronic mobile commerce yang menjual berbagai macam alat elektronik seperti smartphone, TV, dan sebagainya. Contoh aplikasi yang bergerak dalam bidang elektronik mobile commerce yaitu ada Bineka, ada Erafone. Anda juga bisa mendapatkan seluruh barang elektronik yang Anda inginkan pada aplikasi mobile commerce tersebut. Kemudian ada mobile payment application atau m-banking. Adalah layanan perbankan yang dapat digunakan pada smartphone. Aplikasi mobile commerce ini bisa diakses kapanpun Anda berada. Saat melakukan transaksi pembayaran, tidak perlu repot melalui bank, karena Anda bisa membayarnya secara langsung melalui m-banking ini. Aplikasi mobile commerce terbaik yang tadi sudah sukses dalam bisnis online. Siapa saja bisa menggunakan aplikasi mobile commerce untuk memudahkan proses belanja online. Bila Anda ingin mengembangkan sebuah aplikasi mobile commerce yang terbaru, maka sangat diperbolehkan sekali. Apapun yang Anda kembangkan nantinya akan menjadi bisnis yang besar dan memudahkan pembelian secara online. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, model bisnis e-commerce mana yang cocok untuk Anda? Dengan semakin besarnya kebutuhan pasar,
tingkat konsumtif yang semakin meningkat dan teknologi yang semakin maju, Anda perlu bijak dalam memilih model bisnis e-commerce. Apalagi jika Anda ingin mengembangkan bisnis Anda. Lalu, bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis setelah menemukan model bisnis yang cocok? Jawabannya mudah. Dengan membuat mobile apps atau website e-commerce yang bisa mengakomodir dan memudahkan semua kebutuhan konsumen Anda. Sekian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa share dan subscribe kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.